Zikir itu adalah gerak. Gerak itu diterjemahkan dalam Al-Quran, yusabbihu lillah, bergerak yang di langit, yang di bumi, lillah, untuk menyebut nama Allah. Bedanya apa manusia dengan pohon, bukit, ini semuanya Bapak yang pakai tubuh kerikil, batu, semua lagi zikir. Bedanya benda-benda ini berzikir disebut dengan zikir ijbar, sedangkan kita zikir ikhtiar. Mereka berzikir karena dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan manusia berzikir karena kesadarannya, ikhtiar, dia yang sadar. Itu lain, kita zikir dengan mereka. Gak usah tubuh ini zikir. Setiap hari, setiap detik dia berzikir. Berhenti dia berzikir, berhenti darah, jantung berhenti. Maka zikirnya jantung berdetak. Jadi fikir terhadap alam dunia, sedangkan kolbu zikir kepada pemilik dunia. Ini juga jawaban kepada beberapa teknik-teknik berzikir. Jadi ada orang bertanya kepada saya, Ustadz, bolehkah kita ingat guru sebelum zikir? Atau di saat zikir? Atau setelah zikir? Saya tanya, ingatnya pakai apa? Pakai ini atau pakai ini? Kalau pakai ini boleh, kalau ini jangan. Jangankan guru, istrimu pun boleh. Ya, yang penting jangan istri orang lain. Ya, itu lain cerita dah. Jadi ingat dengan fikir di dalam ibadah, ya kita sebut mungkin kepikiran. Itu tidak ada masalah, itu normal. Yang penting kolbunya merasa dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah zikirnya kolbu. Sudah mulai ketemu polanya, ya. Maka jika disebut wadhkurisma rabbik, sebutlah nama Rabbmu. Ingatlah nama Rabbmu. Sebut dengan lisan, ingat dengan kolbu, rasakan dengan ruh. Nah, ini satu lagi. Ruhani merasakan. Rasa ini tidak dapat digambarkan. Kalau saya sebut malam pertama indah. Kalau indah biasanya pemandangan, bukan? Jadi ibarat itu akan menjebak rasa. Rasa itu lebih luas dari kata-kata. Orang lagi kasmaran, jatuh cinta, yang jomblo-jomblo nih, atau ada yang mau jomblo lagi? Ketika dia jatuh cinta, dunia terasa indah. Padahal dia lagi dalam WC. Ternyata yang indah pikirannya. Maka zikir ini ada 3 tingkatannya. Ayat tadi, zikir menyebut dengan lisan, munafik juga bisa. Handphone lebih dahsyat. YouTube kita itu puterlah, ada zikir subhanallah wa bihamdi surah azim 1 jam non-stop. Ada nggak? Ya, zikir lafaz Allah 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 1 jam non-stop, nggak capek dia. Ya, sholawat hadiah, sholawat tafrijiyah, macam-macam. Ada sholat hadiah 3 jam. Nggak pernah capek di YouTube. Paling habis datanya habis. Itulah bedanya. Data bisa habis kalau handphone. Tapi kalau handphone nyambung dengan wifi, habis nggak dia? Tinggal wifi-nya setor, ya. Bayar tiap bulan. Benar? Paham? Ini cuma ilustrasi. Kalau smart kolbu ini sama dengan smartphone, bisa kehabisan data dia. Paham nggak maksudnya? Kehabisan kondisi. Maka kita butuh bergabung, bergaul, berkelompok dengan orang-orang sesama ahli zikir. Disebut majelis zikir. Inilah kalam baginda Rasulullah SAW. Idza marartum bi riyadil jannah. Jika engkau melewati tempat-tempat wifi kolbu bernama Riyadul Jannah, taman-taman surgawi, fartau, maka isilah pulsa kolbu, isilah kekuatan kolbu. Itu yang disebut fartau, petiklah. Jangan cuma nonton doang. Ini sudah hadir malam ini. Ini kok orang nangis sih? Melihat kita, kok nangis? Lo depan kok nangis? Kapan dia mikir? Kapan dia zikir? Akhirnya hanya memikirkan orang. Boleh kalau zikir, samping kayaknya lebih ya. Jadi sibuk memikirkan orang. Inilah hijabnya kolbu. Jadi kalau ada orang bertanya, apa yang membuat kolbu kita tidak mampu menikmati zikrullah? Karena banyak pikiran kepada selain yang dizikirkan. Ayatnya menyebutkan wa kunu ma'as shadiqin, bersamalah engkau dengan orang-orang yang shadiq. Shadiq itu kolbunya membaca, lisannya mengikuti. Tapi orang awam dibalik, lisannya dulu baca, baru dihantarkan ke dalam kolbu. Itu namanya talqin zikir.
dibimbing dari lisan masuk ke dalam qalbu. Apa namanya? Talqin. Jadi talqin itu bukan baca la ilaha illallah, bukan begitu. Itu namanya mendikte orang. Talqin itu ada keinginan dari orang itu, ada ketulusan dari guru, dibimbinglah dia, disuapkan nama Allah ke dalam kalbunya satu-satu. Selevel sahabat Nabi, Ubadah ibn Samit, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar itu sahabat-sahabat masih ditalkin Nabi Muhammad SAW. Kok ada orang ngomong hari ini nggak usah talkin, zikir aja. Dia baru lahir di dunia ditalkin dengan azan, itu talkin itu, Pak. Saya kemudian ketemulah jawabannya. Kenapa ada orang dimasukkan kubur diazankan? Ternyata itu bagian dari talqin. Karena tidak ada azan kan? Nggak ada kan contohnya azan di kubur kan nggak ada. Nah itu tuh cara ulama untuk talqin. Karena kita baru lahir ditalqin pakai azan. Coba perhatikan Pak, anak-anak kita itu. Pas baca Allahu Akbar harus nangis. Baca asyhadu alla ilaha illallah, mulai suaranya mengecil. Disebut nama baginda Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasul, biasanya diam dia. Coba cek, saya udah punya anak 3 dan saya menyaksikan itu. Lupa ya, jangan-jangan anaknya lahir lagi di luar kota ya. Sibuk bener. Alhamdulillah Allah izinkan saya menemani ya, istri saya melahirkan terus. Kalau kita kan nggak melahirkan Pak, kita asbab aja ya. Enak aja. Kenapa dibacakan azan? Ternyata sang jabang bayi dulu janin di dalam rahim ibunya itu rahim. Rasulullah itu rahim, sedangkan perempuan rahim, ya-nya hilang. Karena ya-nya itu sudah ada pada diri ibunya. Ya itu adalah sir kasih sayang yang ada dalam diri seorang hamba. Makanya rahim sangat penyayang, begitu artinya. Ya, sangat penyayang. Nah, kita ini kan lahir dari rahim ibu. Enggak disebut kok. Kalau kita kan menyebutnya apa? Alat, mungkin disebut ada nama ilmiahnya enggak tuh rahim itu? Apa nama ilmiah? Kutanus. Oh, kutarus. Aduh, ribet amat ya. Sekolah lagi deh kayaknya. Kuterus, aduh. Bukan bahasa kita ya. Udah pakai bahasa Quran aja kan, rahim. Di Quran juga disebut qarar makin. Qarar tempat tinggal yang makin. Jadi nggak usah khawatir. Ini anak yang di dalam itu nggak akan sumbing kalau orang tua yang jatuh. Kalau ada anak yang kemudian cacat lahirnya, mungkin ibunya salah minum obat-obat kimiawi ketika dia masih hamil. Ya, maka coba kalau baca obat, minum obat, lihat di situ ada pantangan. Kontraindikasi. Karena Allah menciptakan anak itu pasti ahsani taqwim. Pasti itu. Mungkin ada riwayat dia makan, memasukkan sesuatu dari luarnya, masuk ke dalam tubuhnya. Itu qararin makin. Nggak akan bisa diganggu apa-apa. Katanya makan durian nggak boleh, yang penting nggak berlebihan. Orang sehat yang makan durian nggak boleh berlebihan. Itu modus saja suaminya biar istrinya nggak makan durian. Makan sendiri deh. Itu qarar, disebut qarar makin. Di dalam kokohnya ada kelembutannya. Nah, itulah maksud seorang ibu. Ibu itu kan seperti itu. Nah, ini kan semua, ini lahir di batu Pak, dari ibu nih. Semua dari rahim ibu. Maka kita ini produk kasih sayang semua. Kok sekarang beragama jadi sangar? Kok baru paham agama sedikit jadi sangar? Itu gimana ceritanya tuh? Mungkin dia lahir dari pohon betung kali ya. Dari bambu kali itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Si janin itu jika dia berhenti berzikir mati. Secara kedokteran lain mungkin pembahasannya. Apa bukti si janin berzikir? Dia berdenyut. Itulah zikir dia. Jantungnya berdenyut. Otaknya itu bergerak semua dan mereka terintegrasi. Zikirnya jamnya sudah gabung. Kapan dia gabung? Di saat ruh ditiup. Jadi kita semua pernah berzikir sepanjang kita dalam perut ibu, 9 bulan minimal. Jadi kita sudah pernah berkholwat dalam perut ibu kita ya. Maka dan sendiri, nggak sama yang lain kan kecuali yang kembar, tetap aja sendiri dia. Dan dalam ilmu tasawuf ada namanya ilmu huruf. Alam semesta ini sebenarnya huruf. Jika dirangkai jadi kata. Ya, Bapak ngangguk-ngangguk itu huruf. Huruf paham namanya. Ya. Ada yang lagi geleng-geleng kan? La. Itu huruf semua itu. Itu huruf. Ini bukan halu. Bahkan dalam ilmu filsafat modern ada namanya hermeneutik. Hermeneutik itu bukan ilmu yang perlu kita ikuti, tapi saya sekedar sharing aja. Bahwa
Ada namanya kata-kata tapi tidak berhuruf. Orang demo walaupun nggak bawa tulisan itu sudah sebuah kata-kata, sebuah teks. Jadi teks itu ada yang maktub, mastur, ada yang ghair maktub. Tapi maktub tersembunyi, tersirat. Ada yang tersurat, ada yang tersirat. Dalam ilmu kerohanian, ketika bayi di dalam perut ibu, tubuhnya seperti huruf mim, ha, mim, dal. Itu bukan cocok, hakikat ini benar. Allah tidak akan menyiksa, menurunkan bala di rumah fihi ismu Muhammad, Ahmad. Allah tidak akan menurunkan bala bencana di rumah yang ada rahasia sir nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Itu bala kan yang bawa malaikat. Ada malaikat pembawa bala. Malaikat punya ruh. Passwordnya kerja nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika dia mau kirim ada nama Nabi di situ, nggak berani dia menghantarkan ke sana. Sallallahu alaihi wasallam. Bagian akhir yang mau saya sampaikan, kita potong kopas. Di Quran disebutkan yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ardh. Bertasbih yang di langit, yang di bumi. Ya, yang di langit, yang di bumi. Ini bukan cocok logi, yang mampu bahasa Arab saya mau tabadul afham. Barangkali saya salah, tolong tertikul. Berenang itu bahasa Arabnya apa? Sibah, benar enggak? Sabaha yasbihu atau yasbahu? Sibah. Ya? Berenang, berlayar, itu sibah. Bahkan terbang itu dulu disebut sibah. Kata Sayyidina Umar, "Allimu auladukum," ajarkan anak kamu, salah satunya selain panah, as-sibah, berenang. Karena itu untuk keperluan kekuatan fisik. Sibah, sabaha. Kalau kita pakai wazan fa'ala, sabbaha yusabbihu. Yusabbihu lillah. Nah, berenang-renang, kan begitu jadinya. Atau banyak berenang. Yang di langit, yang di bumi, untuk Allah. Itu maksudnya apa? Ini secara harfiah nih. Secara harfiah. Saya baru paham ketika ada dua imam di Baghdad. Satu imam Junaid al-Baghdadi, satu imam Abul Husain an-Nuri. Imam Abul Husain an-Nuri kalau di masa sekarang mirip Syekh Nazim Haqqani, Syekh Hisham Qabbani, Mahmud Jalur Haqqani. Itu kalau zikir dan salawat maka dia whirling, tahu whirling? Dia jingkrak-jingkrak, dia nari. Dia menari. Lalu Abul Husain ditegur orang, "Loh, kenapa kamu berzikir sembari menari? Rasulullah kan tidak pernah." Apa jawaban beliau? Pakai ayat. Ya, pakai ayat dibaca. Alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Beringat Allah itu ulul albab, itu berdiri, duduk dan berbaring. Ini lagi berdiri, dijingkrak terus. Lalu disindirlah imam. Jadi Imam Nuri ini nyindir temannya, Imam Junaid. Ini orang saling sharing. Kalau Imam Junaid sakit, dia selalu bilang, "Tolong panggilkan An-Nuri." Padahal mereka beda paham, beda thariqah, beda manhaj, beda mazhab, beda zikir. Tapi nggak saling membatalkan. Apa kata Imam Junaid? "Panggilkan An-Nuri, saya lagi sakit." Panggil An-Nuri. An-Nuri cuma bilang, "Sakit apa inti Junaid?" Dicandain. Dia pegang kepala-palanya, sembuh langsung. Nggak tahu dibaca apa. Orang yang dianggap tadi jingkrak tidak ada di zaman Rasulullah. Ketika Imam Junaid, dia kalau zikir seperti orang-orang Naqsyabandi yang Khalidiyah, diam. Dia zikir diam aja. Sedangkan An-Nuri jingkrak. Allah, Allah, Allah. Begitu mereka zikir. Dibacakan oleh Imam Junaid, "Wa taral jibala jamidan." Kamu lihat bukit itu, gunung itu diam, tapi sebenarnya dia tidak diam, dia sedang bergerak. Ada ayatnya, surat Az-Zumar. Ternyata terbukti secara pengetahuan juga. Seandainya ilmu pengetahuan hari ini membuktikan, saya juga percaya. Ya, Al-Quran itu tidak benar karena dibenarkan oleh sains. Tidak ada sains juga ada masalah. Al-Quran sudah dahulu benar. Maksud Imam Junaid apa? Saya ini diam, tapi sebenarnya zikirku lagi bergerak di dalam qalb. Sedangkan An-Nuri dia harus ada ekspresinya. Dan mereka semuanya bergerak. Semua orang itu sedang bergerak. Maka berenang itu bukan renangnya, lihat. Orang renang itu gaya batu atau ada gaya yang lain? Gaya batu bukan renang. Iya, ada gaya bebas,
kayak kodok apa tuh? Kayak katak. Ada macam-macam gaya. Bukan gaya, coba perhatikan. Gaya itu terdiri dari gerak. Kumpulan gerak disebutlah gaya. Paham maksudnya? Zikir itu adalah gerak. Gerak itu diterjemahkan dalam Al-Quran. Yusabbihu lillah. Bergerak yang di langit, yang di bumi. Lillah. Untuk menyebut nama Allah. Bedanya apa? Manusia dengan pohon, bukit, ini semuanya. Bapak yang pakai tubuh, kerikil, batu, semua lagi zikir. Bedanya, benda-benda ini berzikir disebut dengan zikir ijbar. Sedangkan kita zikir ikhtiar. Mereka berzikir karena dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan manusia berzikir karena kesadarannya, ikhtiar, dia yang sadar. Itu lain kita zikir dengan mereka. Gak usah tubuh ini. Tubuh ini zikir. Setiap hari, setiap detik dia berzikir. Berhenti dia berzikir, berhenti darah. Jantung berhenti. Maka zikirnya jantung berdetak. Bunyi gitu. Tuh. Zikirnya paru, nafas naik turun. Makanya ada zikir paru ini kalau ditulis jadi itu bunyinya nafas. Jangan baca bunyi nafas. Itu bunyinya. Zikirnya kepala dia sujud. Itu lagi zikir semua. Bapak Ibu yang bukan Allah. Jadi berzikirlah pada tempatnya, jangan salah jalan. Dan itu tidak mungkin kalau tidak dibimbing oleh guru yang juga pernah dapat bimbingan dan pewaris-pewaris Rasulullah SAW. Ya, segeralah cari guru, segeralah berlatih zikir, karena kita sudah lama berlatih untuk cari dunia, tapi belum ada yang berlatih mencari pemilik dunia, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.